Baik, Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan mahasiswa, rangkaian acara akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Menghaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat bergabung bersama dalam acara webinar nasional yang diselenggarakan pada Senin 2 Juni 2025 dalam keadaan sehat walafiat. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat seluruh jajaran CV Metro Press Indonesia, yang saya hormati narasumber hebat kita pada siang hari ini, yakni Ibu Dr. Yenda Puspita MPD. Yang saya hormati Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa peserta webinar pada siang hari ini. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti rangkaian acara ini. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk memandu jalannya webinar pada hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan tata tertib kegiatan webinar kita. Yang pertama, dimohonkan kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa untuk mengaktifkan kamera serta menonaktifkan audionya agar tidak terjadi gangguan saat webinar berlangsung. Yang kedua, link absensi akan kami berikan setelah sesi tanya jawab berakhir. Nah, nanti link absensinya akan kami berikan di room chat. Lalu yang ketiga, untuk sertifikat, materi, dan rekaman webinar akan kami berikan melalui grup WhatsApp. Jadi bagi Bapak, Ibu, atau rekan-rekan mahasiswa yang belum bergabung di grup WhatsApp, dipersilahkan untuk gabung, nanti kami akan membagikan linknya. Dan yang keempat, untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa yang ingin bertanya, dapat mengaktifkan fitur raise hand dan mengaktifkan kamera serta audionya. Namun, dapat juga mengirimkan pertanyaannya di room chat. Bagi 3 orang penanya akan memperoleh pulsa sebesar Rp10.000, serta bagi peserta webinar yang menerbitkan buku di hari ini akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Untuk mengefektifkan waktu, saya akan membacakan profil narasumber hebat kita pada siang hari ini. Beliau merupakan seorang dosen di Prodi Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Ya, di sini kita ada Ibu Yenda Puspita. Beliau lahir di Bengkulu Selatan pada tanggal 7 Mei tahun 1986. Riwayat pendidikan beliau, S1-nya itu di Stikip Aisyah Riau, kemudian S2-nya di Universitas Riau, dan S3 di Universitas Negeri Yogyakarta. Pada tahun 2023, beliau mendapatkan penghargaan sebagai penulis artikel terbaik Jurnal PAUD Nasional. Beliau merupakan sekretaris Prodi Pendidikan Guru PAUD, kemudian editor-in-chief jurnal terakreditasi, narasumber parenting orang tua, narasumber media permainan anak usia dini, serta beliau juga pengelola jurnal Edusiana. Beliau juga merupakan seorang penulis dan juga sebagai tutor atau mentor dalam workshop pendidikan anak usia dini. Memasuki acara selanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan pemaparan materi webinar kita pada siang hari ini. Kepada Ibu narasumber kita, kami persilakan. Halo Ibu.
Baik, selamat siang Ibu. Hmm? Ya, selamat siang Bu. Mohon maaf. Ini laptopnya kenapa error tiba-tiba? Tunggu Bu. Iya Ibu. Iya, iya, sebentar Bu. Ah, Terus nggak bisa gini. Iya, Ibu mohon maaf saya terlempar. Mohon maaf ya Ibu ya. Oh iya Ibu. Iya, iya. Kita bisa share ya Bu ya. Ini Bu, sudah kita jadikan co-host. Oke, baik. Oke, terima kasih Ibu Rahma sudah mempersamain kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia dan juga kepada Bapak Ibu serta sahabat hebat yang telah hadir dalam webinar ini. Eh, Perkenalkan, walaupun tadi sebenarnya sudah diperkenalkan, saya Dr. Yenda Puspita, MPD dari Universitas Palawan Tuanku Tambusai. Eh, Merupakan suatu kehormatan bagi saya eh, bisa hadir sebagai narasumber dalam kesempatan kali ini. Eh, kita di kegiatan ini tentunya berkumpul dalam eh, webinar ini dengan satu semangat besar tentunya ya, yang dimana pendidikan anak usia dini menuju Indonesia Emas. Nah, ini yang apa ya? Indonesia Emas. Kalau berbicara tentang emas ini luar biasa ya. eh Bapak Ibu serta sahabat hebat yang dimana saya eh apakah suara saya jelas, Bu? Jelas? Jelas pun, jelas. Oke. Baik, salam kenal ya Bapak Ibu semuanya sahabat yang hebat untuk hari ini. Eh, eh, Hari ini judulnya Pendidikan Anak Usia Dini Menuju Indonesia Emas. Pertanyaannya, siapa sih generasi emas itu? Ya kan? Pasti kita bertanya, siapa generasi emas? Nah, eh Bapak Ibu serta sahabat hebat, yang generasi emas itu bukan sekedar istilah indah ya. Kan emas itu indah ya, enak dilihat dan didengar. Emas gitu ya. Nah, eh mereka adalah generasi yang diharapkan tumbuh sebagai pribadi yang cerdas dan produktif. Nah, itu yang pastinya ya. Kemudian, siapa generasi emas selanjutnya? Ya, pastinya kreatif dan inovatif. Kemudian, yang memiliki karakter kuat. Nah, seperti apa sih karakter yang kuat gitu? Dan bagaimana lagi? Siapa generasi emas itu? Ya, anak yang damai dalam interaksi sosialnya. Kemudian, yang sehat secara fisik dan mental. Itu yang dikatakan generasi emas. Anak yang sehat fisik dan mental. Kemudian, serta mampu membawa bangsa yang memiliki peradaban. Nah, itu ya, Bu ya. Nah,
Tapi apakah mereka bisa tumbuh seperti secara otomatis? Itu yang jadi pertanyaan. Ya tentu tidak ya. Di sini peran kita yang mulai. Nah itu. Jadi pertanyaan ini yang mungkin bunda-bunda dan sahabat semuanya, siapa sih generasi emas itu gitu. Nah, dan apakah generasi emas itu bisa otomatis? Apakah bisa? Tidak ya. Pertanyaan pernyataannya tidak. Tidak bisa di eh, kita tumbuhkan secara otomatis. Nah, generasi emas itu harus dipersiapkan. Tentunya bagaimana? Kita bertanya lagi, mempersiapkannya seperti apa? Ya kan? Apa yang harus kita persiapkan? Nah, tentu yang harus kita persiapkan, Bapak Ibu serta sahabat semuanya, yaitu pendidikan anak usia dini. Ada apa kok di pendidikan anak usia dini? Apakah generasi emas ini yang memiliki anak yang kreatif, inovatif, produktif, damai dalam interaksi sosial? Ap- Apa hubungan dengan pendidikan anak usia dini? Nah, penting. Nah, ada pertanyaan lagi kan? Kenapa PAUD itu penting? Nah, Bapak Ibu serta sahabat yang hebat, tentunya kita bertanya kembali, mengapa PAUD itu penting? Karena di usia 0 sampai 6 tahun disebut masa keemasan atau masa Golden Age. Nah, masa ini perlu Bapak Ibu, teman-teman semuanya, sahabat semua yang hadir hari ini, tentu kita harus tahu bahwa anak usia 0 sampai 6 tahun itu 80% perkembangan otak menjadi apa ya terjadi sebelum usia 6 tahun. Nah, jadi masa perkembangannya itu terjadi ketika rentang usia 0 sampai 6 tahun. Nah, PAUD PAUD itu kan memberikan lingkungan yang kaya akan stimulus dan pengalaman belajar yang sesuai dengan usia dan tahapan perkembangan anak. Kemudian membantu mereka tumbuh menjadi individu yang cerdas, kreatif, dan memiliki pribadi yang baik dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Nah, ini perlu kita pahamin di mana kita harus menghubungkan kenapa hanya di PAUD terjadi 80% perkembangan otak anak. Kenapa tidak di usia dewasa gitu ya? Nah, di masa ini adalah pondasi mereka dalam membangun semua aspek perkembangan yang dimulai kognitif, motorik, sosial, emosional, moral. Nah, itu semua 6 aspek perkembangan itu dibentuk di usia 0 sampai 6 tahun. Nah, begitu juga dengan nilai moral dan etika ditanamkan bagusnya di usia 0 sampai 6 tahun. Nah, pada usia ini anak menyerap segala sesuatu dengan cepat yang dimana anak tidak bisa membedakan yang positif atau negatif. Nah, jadi apapun informasi, apapun yang dia lihat, apapun yang dia dengar, baik itu positif, apapun walau apa ya eh, negatif itu diserapnya, tergantung dengan kita ya. Nah, jadi PAUD ini adalah ruang pertama atau tempat pertama anak untuk belajar, bukan hanya untuk mengenalkan huruf atau angka, tapi juga belajar berinteraksi atau sosialnya. Nah, di mana anak di lingkungan PAUD
dia bisa mengendalikan emosinya, kemudian mengenal aturan, bahkan mengendalikan dirinya sendiri. Nah, itu yang terpenting bagi kita. Nah, kemudian eh, PAUD yang tentu kita harus tahu ya bahwa saat ini PAUD itu banyak, tapi harus kita pahamin PAUD yang berkualitas itu seperti apa gitu ya. Itu yang menjadi pertanyaannya. Nah, tadi ya PAUD. Nah, di masa usia emas ini tadi udah saya sebutkan bahwa di usia 6 tahun periode kritis dalam membentuk kognitif, sosial emosional, kemudian pembentukan karakter. Nah, kita harus memilih pendidikan yang tepat, yang berkualitas untuk membentuk atau menstimulus semua aspek perkembangan. Karena pentingnya lingkungan yang kaya stimulus untuk perkembangan supaya maksimal. Itu yang perlu kita pahamin. Kemudian, eh apa ya namanya? Generasi emas itu, jika kita ingin menjadikan generasi emas, tentu yang tempat paling pertama itu adalah PAUD, bukan di SMA, bukan di SMP atau di SD. Nah, ini kita memasuki kontribusi PAUD untuk Indonesia Emas. Nah, jadi mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak yang di mana tadi mengembangkan seluruh aspek perkembangan yang lingkungan belajarnya tentunya harus nyaman, aman, dan mendukung eksplorasinya. Nah, bunda-bunda, sahabat semuanya, Bapak Ibu, tentu yang nyaman itu seperti apa? Yang aman itu seperti apa? Nah, tentunya kita harus tahu PAUD seperti apa yang tepat untuk anak usia dini supaya anak ini bisa me, apa ya, bisa mendukung eksplorasinya. Jadi istilahnya anak ini memang masih membutuhkan kenyamanan. Sebenarnya bukan hanya anak usia dini yang butuh nyaman. Kita seorang dewasa juga butuh kenyamanan. Benar nggak sih, Bun? Iya, dimanapun pasti kita nyaman dulu gitu, baru bisa kita bereksplorasi atau berpikir gitu. Nah, itu yang perlu kita pahamin. Eh, Berikutnya, kontribusi PAUD untuk Indonesia Emas yang dimana anak dengan kemampuan berpikir kritis ini yang dimana harus mempersiapkan menghadapi perubahan dan tantangan global. Jadi kita sebagai PAUD itu supaya anak bisa berpikir kritis, kemudian bisa kreatif, kemudian eh, kita juga mempersiapkan anak untuk berintegrasi, toleransi, kemudian bertanggung jawab. Nah, berikutnya, eh, anak siap menghadapi perubahan dan tantangan global. Jadi kita itu sebagai guru PAUD harus mempersiapkan anak supaya mereka bisa menghadapi perubahan atau tantangan global. Yang selanjutnya, anak bisa memastikan populasi usia produktif memiliki kualitas yang tinggi. Nah, itu yang perlu kita ingat apa sih kontribusi PAUD untuk Indonesia Emas. Nah, selanjutnya apa kira-kira nih strategi yang harus dipersiapkan? Nah, strategi itu tentu kita harus memiliki cara ya. Strategi itu kan cara. Nah, cara kita sebagai eh, guru PAUD, sebagai orang dewasa, apa strategi yang harus kita siapkan untuk menciptakan generasi emas ini? Nah, yang pertama itu tentu kita memperluas akses PAUD agar semua bisa menikmati pendidikan sejak dini. Nah, yang tentunya kita harus memastikan PAUD itu standar mutunya. Kenapa? Karena saat ini banyak PAUD
tetapi standarnya tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, kadang hanya membuka PAUD asal buka aja dan banyak sekali saat ini PAUD itu menjadi lahan bisnis bagi orang. Kemudian yang kedua pasti pelatihan berkelanjutan atau dukungan karir. Nah, tentunya kita ketika memiliki PAUD atau lembaga PAUD, kita harus membuat pelatihan kepada guru-guru kita. Kemudian kita sebagai Bunda PAUD, kita harus mencari pelatihan atau parenting agar kita ini memahami kebaruan apa yang perlu kita persiapkan untuk menciptakan generasi emas. Kemudian yang berikutnya adalah kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat. Artinya harus ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Yang keempat adalah menguatkan pemahaman masyarakat tentang PAUD. Nah, ini yang paling menarik ya. Menguatkan pemahaman masyarakat tentang PAUD. Kita tahu ya bahwa di dalam kehidupan sehari-hari banyak masyarakat memandang PAUD ini sebagai sebelah mata. Hanya main gitu ya. Jadi lebih tepatnya mereka tidak memahamin. Nah, jadi mereka hanya menganggap PAUD itu sebelah mata, hanya main. Jadi anggapan masyarakat selama ini anak itu belajar di dalam kelas, bukan bermain. Dan mereka tidak tahu sebenarnya anak usia dini itu membangun pengetahuan melalui kegiatan bermain. Nah, itu yang perlu dipahamin. Nah, eh kesimpulan, jadi mari kita tanamkan secara bersama bahwa PAUD adalah investasi terbaik untuk masa depan bangsa. Kemudian setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas, yang dimana anak sedini mungkin bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Nah, mari kita bersama pendidik, pemerintah, orang tua, sahabat semua yang akademisi punya peran besar ya. Sebenarnya kita sebagai pendidik dan terutama bunda-bunda PAUD di sini banyak ya, itu harus bagaimana meyakinkan masyarakat untuk eh, mem, memahamin seberapa penting PAUD itu untuk generasi emas, seberapa penting PAUD itu untuk anak usia dini. Nah, sahabat semua, PAUD bukan sekedar pendidikan awal, ia adalah pondasi peradaban, tempat karakter bangsa mulai dibentuk dan tempat generasi emas yang sedang tumbuh. Nah, itu yang perlu kita pahamin. Mari kita mulai hari ini kita eh, kita secara bersama memahamin semua secara keseluruhan bahwa PAUD itu penting. Dan kita bukan hanya berbicara soal data atau teori, tapi kita sedang berbicara tentang masa depan dan tentang wajah Indonesia nanti ya tentunya. Dan wajah itu sedang bernyanyi di ruangan kelas PAUD, sedang menggambar dengan krayon, sedang tersenyum karena dihargai. Nah, maka mari kita kuatkan tekad, sinergi kita langkah dan terus mempersamai semangat mendidik dari usia dini. Karena kita ingin melihat Indonesia maju, maka lihatlah bagaimana kita mendidik anak-anak kita hari ini. Dan mari bergandeng tangan mewujudkan
PAUD berkualitas, Indonesia emas yang gemilang. Bapak, Ibu, serta sahabat semuanya, sebelum saya tutup, boleh ya saya mau pantun terlebih dahulu. Menanam benih di tanah subur, dirawat penuh kasih dan sayang. Generasi emas tak kabur jika PAUD kita jaga bersama. Iya, satu lagi boleh ya Bu Rahmani? Iya, langit biru dihiasin pelangi, tanda harapan selalu ada. Terima kasih atas partisipasi hari ini. Mari lanjutkan aksi nyata bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, tadi sama-sama telah kita saksikan dan dengarkan pemaparan dari narasumber hebat kita. Maka kita lanjutkan dengan sesi diskusi interaktif. Baik, kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa yang memiliki pertanyaan, dipersilahkan bisa melalui room chat atau bisa juga dengan mengaktifkan fitur raise hand, kamera, dan audionya. Oke, ini sudah ada yang bertanya. Oke. Baik, sepertinya di room chat kita sudah ada yang bertanya, Ibu. Ya, Ini pertanyaan. ya, ini ada dari Ibu Nurmaliana. Nih, Ibu, beliau menanyakan bagaimana cara melatih anak untuk berpikir kritis, sedangkan anak masih memiliki hambatan dalam berbicara. Atau mungkin ini bisa dibilang seperti speech delay. Oke, baik. Langsung aja dijawab, Bun, atau bagaimana nih, Oke, Bun? boleh langsung dijawab, Ibu. Oke, baik. Eh, yang terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bu Nur ya. Pertanyaannya, bagaimana cara melatih anak untuk berpikir kritis, sedangkan anak masih memilih hambatan dalam berbicara. Nah, sebelumnya saya mau bertanya kembali kepada Bu Nur, apakah ini lambat berbicaranya karena anaknya masih memang usianya belum mencukupin, maksudnya entah itu masih usia 2 tahun atau memang dia udah usianya sudah pas, tetapi keterlambatan dalam berbicara. Nah, tentu harus kita pahamin terlebih dahulu seperti itu. Oke, Bu Nur, seperti apa Bu Nur? Kira-kira anaknya usia berapa? Adakah Bu Nurnya? Itu Bu, usia 3 tahun Bu. Oke, baik. Kalau usia 3 tahun. Baik, Bu Nur, sebelumnya eh tentu di usia 3 tahun, anak masih dalam kategori bahasanya itu bukan terhambat ya, tetapi memang pada masa usia 3 tahun, mereka masih butuh yang namanya stimulus di dalam perkembangan bahasa. Perlu kita ingat bahwa perkembangan bahasa ini sangat mempengaruhi dan semua mempengaruhi aspek perkembangan. Kenapa demikian? Karena bahasa itu adalah bisa menyatakan apapun yang dia inginkan. Nah, itu yang harus kita perlu pahamin. Jadi, yang pertama saya akan memberikan terlebih dahulu hambatan berbicara. Jadi, sebenarnya hambatan berbicara itu dikarenakan kita jarang menggunakan apa, bukan menggunakan ya, mungkin masih kurang di dalam menstimulus perkembangan bahasanya. Nah, mungkin Bunda bisa dengan cara selalu sering melakukan interaksi, kemudian
bacakan buku cerita setiap hari minimal dia sebelum tidur. Kemudian Bunda harus apa ya namanya? Kalau sering menggunakan HP, kalau bisa itu jangan terlalu sering dan kalau bisa tidak lebih dari 1 jam dalam 1 hari. Itu yang pertama. Karena banyak sekali saat ini penghambat berbicara anak dikarenakan kurang interaksi sosial. Mereka hanya di depan HP dan tidak ada permainan tidak ada melakukan permainan aktif. Nah, selalu melakukan permainan pasif, yaitu diberikan HP. Itu yang pertama. Kita harus menggunakan media yang dimana mungkin kalau anak supaya dia berpikir kritis selalu bertanya, anak lagi ngapain, adik lagi ngapain. Jadi kita itu sebenarnya sebagai orang tua ataupun sebagai guru harus menjadi model terlebih dahulu. Nah, seperti apa model itu? Ya sering bertanya supaya anak selalu bertanya. Apa sih berpikir kritis? Berpikir kritis itu anak percaya diri. Itu yang pertama ya. Anak percaya diri. Jadi ketika kita menginginkan anak percaya diri, tentu lingkungannya harus mengajak anak untuk selalu bersosial, mengajak anak untuk berteman dengan teman yang ada di sosialnya, teman sebaya, kemudian mengajak dia untuk mengenal lingkungan sekitar. Itu yang pertama. Kedua, dia em, berani mengungkapkan pendapat. Nah, bunda-bunda semuanya, jadi jangan sekali-kali kita stop ketika anak banyak tanya. Nah, banyak orang tua saat ini ketika anak banyak tanya, kita stop. Nggak nampak apa saya em, lagi kerja. Kemudian tunggu dulu, Mama lagi sibuk gitu. Jangan pernah sekali-kali seperti itu. Nah, usahakan kita selalu menjawab setiap pertanyaan dari anak. Karena biasanya anak itu bertanyanya berulang, bertanyanya selalu menanya hal-hal yang kadang tidak masuk akal sama kita gitu. Bahkan kalau dulu saya memiliki anak itu pertanyaannya tuh A sampai Z. Lagi ngapain mama? Mama lagi masak. Masak apa mama? Masak gulai. Gulai apa mama? Gulai ikan. Ikan apa mama? Jadi berkelanjutan. Nah, kalau kita tidak sabar, pasti kita mengatakan, adekku nanya terus sana pergi-pergi gitu. Nah, kebanyakan orang tua sangat menginginkan anaknya tidak banyak pertanyaan dan menginginkan anaknya selalu diam di depan TV ataupun HP. Kemudian yang kedua, memanfaatkan eksplorasi. Nah, eksplorasi ini seperti kita membawa anak untuk di lingkungan seperti apa ya namanya, mengajak dia untuk membersihkan rumah, kemudian membersihkan pekarangan yang mungkin di halaman, itu juga bisa dilakukan. Kemudian apa ya namanya, mengajak anak bermain. Nah, ini yang paling penting ya Bunda ya. Kita harus mengajak anak bermain. Kita mengikuti apa ya, bukan kita masuk ke dunia mereka, bukan mereka masuk ke dunia kita. Artinya apa? Apa permainan yang dia sukain itu yang kita ikutkan. Nah, kemudian kita gunakan musik. Nah, musik ini juga bisa melatih anak untuk berpikir kritis. Nah, cobalah Bunda untuk selalu memberikan musik-musik yang untuk anak usia dini ya, tapi bukan musik DJ, musik apa-apa. Nah, kalau untuk melatihnya, kalau yang Bunda harus ketahui bahwa musik klasik itu sangat apa ya, sangat bagus untuk dihidupkan ketika anak mau tidur. Nah, itu. Kemudian libatkan anak dalam aktivitas seperti memecahkan masalah. Bagaimana cara menutup botol? Misalnya seperti itu ya. Kemudian bagaimana menyusun balok. Nah, seperti itu, Bunda. Oke, selanjutnya lanjut ke pertanyaan kedua, Bun.
Ya, Bunda. Bagaimana? Ini ada yang bertanya, bagaimana cara menerapkan pendidikan ke anak yang tidak mau belajar sejak dini? Karena sebagian anak mudah merasa bosan ketika diajak belajar, dan parenting seperti apa yang harusnya diterapkan ya, Bu? Oke, baik. Eh, Satu hal, belajar itu banyak kita salah persepsi. Kita memandang bahwa belajar itu selalu dilihat dari dalam kelas, dilihat dari membaca, menulis, dan berhitung. Perlu kita ingat bahwa anak usia dini membangun pengetahuan melalui kegiatan bermain. Bukan mereka belajar seperti orang dewasa, bukan mereka belajar seperti anak SD, SMP, dan SMA. Itu yang perlu diingat. Nah, kemudian perlu juga Bapak Ibu semuanya sahabat sekalian yang hebat, yang paling penting adalah bunda-bunda harus memberikan kepercayaan diri kepada mereka dan tidak memaksa untuk belajar. Percaya atau tidak percaya bahwa saya udah ini ya Bun, udah memiliki anak 3 dan saya tidak pernah anak saya yang namanya belajar ketika mereka ujian. Dan bahkan di rumah pun tidak pernah saya menyuruh mereka untuk belajar. Saya percaya kepada mereka bahwa ketika anak belajar itu kecuali ya kalau memang dia tidak memahami. Saya selalu bilang, kalau ada yang sulit tolong diberikan kasih tahu sama mama, tapi kalau masih bisa dipahamin silahkan kerjakan sendiri. Nah, terkadang kita orang tua terlalu banyak tuntutan, terlalu memaksakan tanpa kita memikirkan bagaimana kondisinya. Nah, itu. Kalau kita pengen anak cerdas, 3 yang harus kita persiapkan. Pertama, eh, kalau gen tidak bisa ya kita pungkirin ya, gen itu mempengaruhi. Kedua, dari gizi. Jadi Bunda, kalau Bunda pengen anaknya cerdas, itu gizinya harus dipenuhi. Gizinya jangan pakai GoFood. Nah, itu yang yang harus dipahamin ya. Makannya harus yang sehat, yang bergizi, bukan yang dibeli. Nah, kemudian faktor lingkungan. Lingkungan harus mendukung. Nah, untuk anak usia dini tidak dibenarkan untuk belajar seperti orang dewasa, seperti anak SD ataupun anak SMP. Anak usia dini adalah tugasnya bermain. Melalui bermain, mereka akan membangun pengetahuannya. Jadi, tidak disarankan untuk belajar kalau masih usia dini. Itu jawabannya, Bun. Jadi, nggak boleh ya untuk anak usia dini ini diberikan pembelajaran. Pembelajarannya boleh diberikan, tetapi melalui permainan. Seperti seandainya belajar berhitung. Boleh Bunda menggunakan media permen, menghitungnya kayak gitu. Tapi tidak lepas dari media. Dan bagaimana apa yang merasa bosan? Kenapa dia merasa bosan? Karena yang mungkin di apa ya em, pembelajaran yang diberikan itu mungkin tidak menarik dan perlu diingat bahwa anak usia dini setiap belajar wajib menggunakan media konkret, media nyata. Beda sama anak yang bukan usia dini. Jadi harus menggunakan media konkret. Oke, ada lagi, Bun? Iya ini Bu, masih ada nih beberapa peserta lagi yang bertanya ini. Ini ada pertanyaan dari Pak Hamzah. Di era digital seperti saat ini, penggunaan teknologi dalam pendidikan anak usia dini semakin marak, mulai dari aplikasi belajar interaktif hingga konten edukatif di media sosial. Namun banyak juga kekhawatiran akan dampak negatifnya terhadap tumbuh kembang anak, seperti berkurangnya interaksi sosial, resiko
si layar, keterlambatan berbicara. Menurut Ibu, sejauh mana penggunaan teknologi dapat menjadi alat bantu yang efektif dalam proses belajar anak usia dini? Dan di titik mana teknologi justru mulai menghambat perkembangan anak secara kognitif, sosial, emosional, dan fisik? Oke, baik. Ini kan menurut Ibu sejauh mana penggunaan teknologi dapat menjadi alat bantu yang efektif dalam proses belajar anak usia dini. Ya, sebenarnya teknologi ini sangat membantu, terutama kalau di guru ya, seandainya dia tidak bisa membawa anak untuk eh, mengenalkan secara langsung binatang. Nah, tadi seperti yang saya jelaskan bahwa anak usia dini itu menggunakan media konkret, media nyata, supaya dia cepat paham, cepat tanggap. Artinya apa? Kita bisa menggunakan media teknologi ketika mungkin kita tidak bisa membawa mereka untuk yang nyatanya. Contoh, kalau seandainya kita mau mengenalkan kayak macam-macam binatang yang hidup di air, gitu kan. Nah, kalau ikan mungkin bisa kita kayak ikan nila, ikan lele, itu bisa kita kenalkan secara langsung dengan mereka, gitu kan. Tapi ikan-ikan di laut kan tidak semua kayak ikan hiu, kayak gitu kan nggak bisa kita kenalkan kepada anak. Nah, itu bisa kita melakukan melalui video. Nah, itu bisa membantu ya di dalam proses pembelajaran. Kemudian kita bisa mengenalkan perkembangbiakan anak, perkembangbiakan binatang. Itu kan sulit ya untuk menerangkan kepada anak dimulai dari seandainya kupu-kupu, dari kepompongnya, dari telurnya, dari kepompong, itu kan dia tidak bisa membayangkan. Jadi bisa kita gunakan video supaya mereka lebih memahamin. Itu kalau dari segi efektifnya, bagusnya, banyak mempermudahkan guru ataupun orang tua mengenalkan lingkungan untuk anak usia dini. Nah, di titik mana teknologi justru menghambat perkembangan anak secara kognitif, sosial, dan emosi. Yang pertama, kognitif. Kognitif itu kan daya ingat. Jadi coba kita lihat bahwa teknologi ini ternyata membuat kita ini apa ya namanya semakin tontonan itu mungkin membuat kita apa ya namanya kayak kecanduan, Bun. Nah, itu yang pertama. Dan banyak artikel yang menyatakan bahwa teknologi lebih dari 1 jam kita gunakan, maka kecerdasan anak semakin hari semakin menurun. Itu yang perlu diingat. Kedua, sosial. Bagaimana tidak dia menghambat ya? Karena ketika anak bermain lebih dari 1 jam, maka anak yang dimana apa ya tidak memiliki teman, kemudian dia diam di kamar aja, bahkan mereka bergabung pun tetap menggunakan teknologi, tidak ada saling komunikasi. Itu yang perlu kita lihat. Coba, banyak sekali saat ini kita lihat satu keluarga berkumpul di satu ruangan, tapi tidak ada komunikasi. Banyak sekali orang yang apa ya berkumpul di dalam meja makan, tetapi saling memegang HP. Coba lihat di rumah makan, di kafe, dimanapun. Bahkan saya melihat ada dia mengajak anaknya untuk bermain di taman permainan, orang tuanya main game, anaknya dibiarkannya sendiri. Dan kadang ada anaknya, bapaknya sama ibunya main sama-sama main HP. Nah, tentu ya. Nah, kemudian emosional. Tentunya ketika anak yang terlalu banyak menggunakan teknologi, emosinya tidak stabil. Itu yang pastinya. Nah, apalagi dengan fisik. Fisik ini kan lebih kepada
pergerakan. Nah, bagaimana dia mau bergerak? Yang digerakkannya hanya tangan, tidak pernah bergerak secara keseluruhan. Padahal anak usia dini itu kognitif, sosial, fisik itu dalam tahap perkembangan, dalam tahap stimulus. Kalau kita terlalu banyak menggunakan teknologi, maka bisa mempengaruhi semua aspek perkembangan. Contoh, dia cepat emosi. Contoh, apa ya namanya? Motorik halusnya kurang berkembang. Kenapa? Karena tidak ada menggunakan permainan aktif yang dia berikan selalu permainan pasif. Nah, seperti itu, Bon. Ya, Bapak Hamzah, udah bisa kira-kira dipahami? Selanjutnya, lanjut nih, Bun. Oke, Ibu. Ini ada beberapa pertanyaan lagi, tapi sepertinya saya gabungkan saja. Mm-mm. Nih, bagaimana cara menyeimbangi memberikan kasih sayang dan kedisiplinan kepada anak pada zaman sekarang? Kemudian bagaimana cara menumbuhkan rasa tanggung jawab anak sejak dini melalui kegiatan sederhana dan menilai karakter yang paling mudah dipahami dan diterapkan oleh anak usia dini. Dan ini ada pertanyaan terakhir, bagaimana cara memastikan populasi usia produktif memiliki kualitas tinggi pada anak usia dini? Baik, Ibu. Oke, baik. Yang pertama, bagaimana menyeimbangin kasih sayang dan kedisiplinan. Nah, yang pertama, teman-teman semuanya, kita harus memberikan tanggung jawab kepada anak sedini mungkin dengan cara mengajarkan mereka untuk membersihkan tempat tidurnya sedini mungkin. Yang kedua, kita memberikan tanggung jawab mereka setiap hari itu contoh mandinya harus apa mainnya wajib dirapikan ketika selesai bermain kayak gitu. Sepatu harus ditaruh di tempat sepatu ketika dia masuk. Itu salah satunya. Kemudian eh apa tadi kegiatan sederhana ya. Tentu kalau kegiatan sederhana yang menyangkut dengan nilai karakter ini yang paling efektif yang perlu kita lakukan adalah dengan memberikan contoh kepada anak. Berilah model kepada anak. Kenapa? Karena anak itu akan meniru apa yang dia lihat, apa yang dia dengar akan dia terapkan. Untuk itu, Bunda dan sahabat semuanya, kalau menginginkan anak karakter yang baik, maka dimulailah dari diri kita sendiri sebagai orang di sekeliling anak usia dini. Nah, kemudian Bunda-bunda sebenarnya eh, apa ya memberikan eh, apa ya penerapan karakter ini sebenarnya mudah diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Itu ya Bun ya, sulit banget untuk dilakukan. Nah, yang pertama tadi dengan ucapan kadang kita lupa kepada anak untuk berkata kasar, tidak berkata kasar. Kemudian kita lupa mengucapkan terima kasih, tolong kepada anak, ya kan? Nah, kemudian kita lupa terkadang perbuatan kita yang sesama teman kadang itu dicontoh oleh anak usia dini. Kadang kita menginginkan anak supaya dia makan tidak boleh berdiri, contohnya ya. Tapi kita makan berdiri. Kemudian kita tidak menginginkan anak berkata kasar, tapi kita kadang berkata kasar sama sesama teman, walaupun itu hanya candaan. Nah, sering kita bercanda, itu kadang bahasanya kasar. Tetapi ketika ada anak itu akan dicontohnya. Kenapa? Karena anak usia dini tidak bisa membedakan mana perbuatan baik, mana perbuatan buruk.
Nah, mana kata-kata yang bagus, mana kata-kata yang tidak bagus dan tidak boleh dicontoh seperti itu. Terus apa lagi Bun? Yang ketiga tadi Bun? Yang ketiga, bagaimana cara memastikan populasi usia produktif memiliki kualitas tinggi pada anak usia dini? Bagaimana memastikan ya? Memastikan populasi produktif. Iya gitu Ya, Bun? Iya. Jadi produktif itu kan lebih pada kualitas ya, supaya kita itu anak berkualitas. Jadi yang pertama tentu kita harus persiapkan ya, dimulai jadi kalau kita menginginkan seperti apa anak kita, bagaimana yang kita inginkan, tentu dimulai dari dalam kandungan. Nah, dimulai dari dalam kandungan sifat kita sebagai seorang ibu itu akan ikut pada sifat anak ketika sudah lahir. Itu dikatakan faktor gen atau keturunan. Itu yang pertama. Nah, Kedua, kirimkan nama. bunda-bunda, bapak ibu, sahabat semuanya, Ini beda gak tuh? kita di harus entitas kan ada guys. memberikan gizi Iya, kemana yang ada? baik. Oh ya lah, Gizi silakan yang diisi nih baik efisiensi bukan kan belum berarti bang. yang mahal, tetapi yang sehat. Ini gantinya. Bunda mungkin banyak yang tidak sadar, enak itu bukan berarti sehat. Kenapa? Pertanyaannya ya, kenapa banyak anak orang kaya autis? Iya, Kenapa banyak orang kaya yang mengalami nah hambatan? dengarkan nih bang. Mm-mm. Kenapa banyak orang kaya yang memiliki apa ya namanya keterlambatan aspek perkembangan? Yang adalah jawabannya dikarenakan makanan. Apalagi makanan saat ini, makanan banyak pengawet, makanan yang banyak penyedap. Nah, itu. Kalau memang kita menginginkan anak kita yang cerdas, yang apa yang sesuai keinginan kita, tentu bunda-bunda harus berusaha. Bagaimana mereka mendapatkan asupan gizi yang sehat dan yang berkualitas. Itu yang perlu Bunda tanamkan. Kemudian kita harus memberikan lingkungan yang nyaman, aman bagi anak, memberikan contoh yang baik, memberikan stimulus, memberikan kasih sayang dan perhatian yang mereka butuhkan. Nah, kadang sebagai bapak kadang lupa ya, yang dia berikan hanya uang. Katanya uang itu bisa memberikan kebutuhan untuk anak. Padahal uang itu tidak bisa diberikan segitu aja karena anak juga membutuhkan kasih dan sayang. Nah, seperti itu. Sebentar. Nah, oke, semuanya dan perlu bunda-bunda, sahabat semua, bapak ibu semuanya, kita perlu pahamin bahwa sebenarnya kalau kita menginginkan anak yang cerdas, anak yang berkualitas, tentu dari diri kita sebagai orang tua terlebih dahulu. Apakah kita sudah berkualitas? Apakah kita sudah memberikan stimulus yang baik? Apakah kita sudah memberikan kebutuhan mereka? Itu baru kita koreksi kembali kalau memang sudah kita berikan. Kalau belum, berarti itu kesalahan kita sebagai orang tua. Oke, selanjutnya, Bun. Oke, untuk mengingat waktu ya Bu. Baik, alhamdulillah tadi sudah sangat jelas, lengkap jawaban yang diberikan oleh Ibu narasumber kita. Baik, sebelum menutup acara kita pada siang hari ini, ada sedikit pemaparan dari General Manager kami mengenai paket-paket penerbitan buku di CV Metro Press Indonesia. Baik bagi Bapak Ibu yang ingin menerbitkan buku pada siang hari ini, kami akan memberikan diskon sebesar 10%. Baik, dipersilakan. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elias, SPD DCT, General Manager Metropes Indonesia. Baik, izinkan saya menyampaikan kepada Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu narasumber, Ibu Dr. Yenda Puspita MPD, dan Bapak Ibu peserta webinar nasional pada siang yang berbahagia ini. Di paket penerbitan kita Metropes Indonesia ada beberapa yang sangat menarik. Yang pertama, paket hemat itu hanya Rp500.000 saja dengan fasilitas bukunya ber-ISBN, diberi template buku, layout profesional, desain grafis, dan mendapatkan sertifikat untuk penulis, royalti penjualan 20%, e-book, dan terindeks Google Scholar. Yang kedua, paket tulis tunggal 1 juta saja. Ini kelebihannya adalah Bapak Ibu hanya mengirimkan naskah saja, kita Metropes yang mengerjakan semuanya. Tidak usah Bapak Ibu memikirkan tentang turnitinnya lagi, karena Metropes akan mengerjakan dengan secara teliti dan secara baik oleh tim editor kami. Selanjutnya paket konversi, ini untuk skripsi, tesis, dan disertasi yang ingin jadikan buku atau naskah penelitian. Harganya hanya Rp1.250.000. Kalau pakai haki Rp1.450.000 saja. Dan Bapak Ibu hanya mengirim naskah saja, kita mengerjakan semuanya dari awal hingga akhir sampai turnitin, dan Bapak Ibu akan mendapatkan 3 buah buku fisik. Yang keempat, yaitunya kolaborasi. Bapak Ibu bisa menjadi kolaborasi antara penulis-penulis yang lain, berkolaborasi dengan penulis yang ada se-Indonesia pun dimanapun yang berada. Harganya hanya Rp150.000 saja untuk bab 2 sampai bab selanjutnya. Terkhusus untuk bab 1 harganya Rp300.000, karena bab 1 itu nama penulis bab 1 itu akan ditampilkan di cover buku tersebut. Dan paket selanjutnya antologi. Antologi ini yaitu Bapak Ibu naskahnya berupa pantun, puisi, cerpen, cerita horor yang akan dibukukan. Kita bisa menerbitkan di Metropes Indonesia, harganya hanya 1 juta saja. Dan Bapak Ibu akan mendapatkan e-book dan buku fisik 3 buah untuk penulis. Dan yang istimewa, paket ghostwriter atau paket GW. Bapak Ibu tidak usah mengirimkan naskahnya lagi, Bapak Ibu hanya mengirimkan judulnya saja, kisi-kisinya saja. Kita semua yang membuatnya, sejak dari naskah sampai jadi buku sampai diterbitkan, dan akan ber-ISBN, dan akan diberi dan akan terindeks Google Scholar, diberi sertifikat penulis, dan mendapatkan royalti 20% masing-masing paket tersebut. Jadi untuk di acara webinar nasional ini, kita penerbit Metropes Indonesia akan memberikan harga yang sangat luar biasa, yaitu diberi diskon 10% bagi siapa yang memesan pada acara webinar nasional ini. Untuk itu, silakan Bapak Ibu chat di kolom chat ini. Kalau bisa nanti kita kirimkan informasi tentang paket-paket tersebut. Kita akan memberikan di grup webinar nasional kita nantinya, grup WA, informasi yang lebih detailnya. Kalau Bapak Ibu berminat, silakan chat di kolom grup WA webinar nasional nanti. Kita akan balas dengan secara baik dan secara sangat senang hati. Sekian dari saya.
titip seperti itu. Kalau ada kesalahan dan kekilafan, mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita akhiri webinar nasional kita pada siang hari ini, marilah sama-sama kita abadikan momen kebersamaan kita dengan berfoto bersama. Diharapkan kepada semua audiens untuk mengaktifkan kamera. Baik. Baik, slide pertama. 1, 2, 3. Baik, kita lanjut. Slide kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada narasumber hebat kita, Ibu Dr. Yenda Puspita, MPD. Terima kasih Ibu, semoga di lain waktu masih ada kesempatannya untuk bertemu kembali, dan juga para audiens semuanya, Bapak dan Ibu. Baik, acara boleh selesai, tapi semangat harus tetap menyala. Terima kasih atas atensi dan antusiasme yang luar biasa dari Bapak, Ibu, dan rekan mahasiswa semuanya. Sampai bertemu di webinar nasional selanjutnya. Mohon maaf apabila terdapat hal yang kurang berkenan. Saya Rahmadani Pohan, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. kepada semuanya yang sudah hadir. Iya, terima kasih Bapak. Saya sangat tertarik dengan menerbitkan buku. Nanti saya chat aja ya. Oke, boleh Ibu. Ya, kebetulan Baik. saya ada buku belum diterbitkan gitu. Oke, aman Bu, aman. Iya. Oh iya Bu, saya mau nanya, kawan kemarin ada juga daftar untuk bulan Juni ini yang atas nama Pak Semiono Raharjo. Itu belum dihubungin kata beliau. Oh iya, beliau minggu depan Ibu, hari Senin minggu depan. Oh iya iya iya. Ya, Oke. karena kita kan setiap hari Senin kita ada jadwal untuk webinar itu. Jadi Oh gitu. berurutan gitu Ibu. Nanti setelah ini biasanya hari Selasa baru kami hubungi beliau kan untuk minta ya biasalah profil. Oh iya iya iya. Di mana tinggal Bu? Kami di Pekanbaru Bu, kami berada di Jalan Bangau Sakti di Panam. Sama di Bangau. Berarti sama-sama Pekanbaru kita ya. Iya Ibu. Oke oke, terima kasih semuanya. Saya izin undur diri ya. Ya, sama-sama Ibu. Sama-sama Ibu. Terima kasih Terima kasih, Bu. Minta tolong screenshot yang tadi kirim ke saya, Bu. Oke, aman Ibu setelah ini. Oke, siap. Oke, baik. Ibu, Assalamualaikum semuanya.